Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang merequest permainan Magnus Carlsen melawan robot. Admin belum pernah tahu, jadi admin tidak bisa memberikan ulasannya. Coba nanti admin cari apakah ada game Magnus Carlsen seperti itu kawan yang bisa kita ulas. Tapi tenang, ada game terbaru dari Magnus Carlsen kemarin malam kawan, dari event European Chess Club Cup kawan, atau turnamen antar klub Eropa yang berlangsung di Durrës, Albania. Sudah memainkan babak kedua kemarin dan Magnus Carlsen baru turun di babak kedua. Nanti di babak ketiga Magnus Carlsen juga turun kawan. Turnamen ini tidak banyak Grandmaster 2700 yang ikut serta, hanya sekitar 8 pemain yang ikut serta kawan. Ada MVL, Mehmet Yarob, ada Viswanathan Anand, Nihal Sarin, Danil Bogdan. Tidak lebih dari itu, kebanyakan Grandmaster 2600 dan 2500. Oke, kita nikmati permainan Magnus Carlsen di babak kedua menghadapi Grandmaster asal Inggris, Haria Ravi kawan. Magnus Carlsen pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion E4, ada pion E6 French defense, pion D4, pion D5, variasi pion maju dipilih oleh Magnus. Seperti biasa, pion C5, backup dengan pion C3, pilihan utama kawan. Setelah kuda C6 ada kuda F3, masih pilihan utama. Nah, di sini kawan, dua langkah populer, menteri ke B6 pilihan utama. Gajah D7 pilihan nomor 2. Kalian pilih yang mana? Hitam pilih gajah D7 kawan. Kalau kalian ingin jalur utama menteri keluar ke petak B6 di sini, pion A3 kawan untuk antisipasi petak B4. Antisipasi dari ancaman seperti ini kawan. Nah, di sini gajah ataupun kuda sudah tidak bisa lagi menempati petak B4. Kalau ada serangan menteri kawan, kalian blokade dengan kuda, gajah di sini kawan. Jangan dengan pion, nanti disikat dengan gajah ataupun kuda, benteng terancam. Tapi kemungkinan di sini kawan, kebanyakan saat pion A3 dimainkan, pion C4 akan dilanjutkan oleh hitam kawan di sini. Tidak lagi baku hantam, tapi dorong pion C4-nya. Kembali lagi ke permainan aslinya, jalur gajah D7 dipilih oleh Haria Ravi. Kemudian di sini gajah E2, pilihan utama dari Magnus. Hitam melanjutkan baku hantam langsung, pion C pukul pion D4. Pion C ambil balik pion D4. Ada pilihan yang lain juga yang kebanyakan kuda berkembang ke E7 kawan, menuju petak F5 di sini. Putih kebanyakan jawab dengan kuda A3. Setelah baku hantam di sini kawan, kuda ke F5 dan kuda C2 untuk jaga pion di sini. Kalau menteri keluar, kalian rokade amankan raja. Memilih langsung pertukaran dengan pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, kuda berkembang ke E7, rokade lanjut Carlsen, kuda F5, kuda C3, ada pion A6, kontrol petak B5-nya, dan di sini gajah G5, serang menteri, di sini ditantang dengan gajah E7, diterima oleh Magnus langsung, diambil balik oleh menteri kawan, menteri naik ke petak D2, untuk koneksikan dua bentengnya kawan. Dan di sini raja rokade lanjut Haria Ravi. Dan di sini ada yang menarik kawan. Carlsen tempatkan bentengnya ke lajur E kawan. Pion H3, benteng AE1 juga rekomendasi dari Stockfish atau cukup ke petak C1. Ini juga saran dari Stockfish. Sama-sama kuat kawan juga dengan benteng A1 atau di lajur C tadi mengisi lajur yang sudah terbuka penuh. Pion H3 juga bisa dilanjutkan. Dan inilah yang menariknya kawan. Menempatkan benteng ke lajur E ini. Jelas di sini benteng F tidak bisa bergerak. Dia kehilangan tempo untuk keluarkan benteng F ini kawan. Tujuannya untuk keluarkan benteng di lajur E untuk menekan lajur E. Antisipasi hitam bermain dengan pion F6 dan nanti langsung gajah reposisi entah kemana kawan. Dan lajur E terbuka, menekan pion yang menggantung di peta E6 ini. Dan benteng nanti kedepannya tetap akan digunakan di lajur F. Menteri mundur ke D8, gajah reposisi ke D1. Pion F6. Nah inilah kawan, kalkulasi dari Magnus Carlsen ini, cabang variannya macam-macam kawan. Dia sudah bisa mengira hitam bakal bermain dengan pion F6. Nah nanti kalau ada tantangan di sini terbuka lajur E, tentu pion ini akan tertekan. Tapi Magnus tidak terburu-buru juga untuk membuka permainan, akan memberikan tempo bagi hitam keluar nanti di peta F6. Dia menahan diri, serang kuda terlebih dahulu kawan, dan diblokade dengan pion B5 langsung. Kalau di sini hitam melanjutkan baku hantam di sini kawan, maka gajah sikat kuda. Inilah Magnus Carlsen akan menempatkan kudanya nanti di pusat kawan. Seperti ini kalau diambil balik oleh gajah, ambil balik pion E5 ini dengan kuda dan kuda akan menjadi jangkar serangan ke depannya. Memilih dengan pion B5 untuk usir gajah, gajah mundur ke C2 untuk mendapatkan diagonal serang yang bagus di sini.
Coba nanti usir kuda, menteri berada satu petak di diagonal terang, ancaman skakmat. Ide sederhana dari pemain pos ronda seperti itu. Tapi langkah-langkah seperti ini kebanyakan mudah dibaca oleh Grandmaster kawan. Kita lihat ide apa Magnus Carlsen berikutnya. Pion F pukul pion E5, diambil balik menggunakan pion D, kemudian raja bergeser ke H8 untuk menghindari area terbuka kawan. Tapi Stockfish tadi menyarankan menteri ini bergerak ke peta C7, ataupun dengan benteng C8 dikeluarkan. Raja bergeser ke H8, Carlsen melangkah kuda ke E2, siap bergerak nanti kawan ke peta G3 menantang pertukaran, ataupun juga bergerak nanti ke sini menantang pertukaran agar diagonal ini terbuka dari gajah. Kuda ke H4 ternyata ditantang terlebih dahulu oleh hitam, diterima oleh Magnus, diambil balik oleh menteri. Pion F4 tak terburu-buru melangkah dengan kudanya. Dia berikan jalan bagi bentengnya juga siap diangkat, digeser di sini. Tapi harus berhati-hati kawan kalau angkat benteng di sini juga dalam tekanan menteri hitam. Menteri kalau naik juga bahaya, benteng di baris belakang. Benteng AC8 lanjut hitam. Gajah B1 untuk menghindari tekanan discover kawan. Dan apakah menteri ini naik lagi untuk melakukan ancaman di sini langsung usir menteri terlebih dahulu. Benteng juga siap diangkat, ini juga berbahaya bagi hitam. Menteri langsung mundur ke H6. Menteri naik ke peta E3 kawan. Dan di sini menteri kembali ke H4. Tidak bisa angkat benteng dalam ancaman di sini. Digeser terlebih dahulu ke lajur C kawan. Dan di sini pion G6. Blokade diagonal ini merupakan ide yang bagus dari Stockfish. Tapi menteri mundur ke peta E7. Dimanfaatkan geser menteri Magnus kawan. Mengisi lajur H, ancaman skakmat satu langkah. Pion H6. Pion G4. Dorong lagi, bongkar lajur H kawan. Di sini pion D4, yang terkuat tadi benteng C bergeser ke lajur D. Menurut Stockfish, kalau ada benteng ke lajur D, kalau ada dorongan dari pion G5 kawan, kalian geser menteri ke peta F7 saja. Kalau berlanjut baku hantam seperti ini, kalian ya jawab dengan pion G6, menjaga permainan tetap tertutup. Tapi memang posisi putih ini memang sudah sangat bagus kawan, dia dalam posisi yang menekan. Lihat para perwira hitam, semua nongkrong di baris belakang, cangkruk di baris belakang dan di baris ke-7, punyanya hitam. Di sini pion D4, pion A3 untuk kontrol peta B4 ini kawan. Nanti bisa coba rebut pion ini, apakah nanti menteri bergeser ke sini, ancamannya ke sini, dukungan kuda untuk rebut pion pusat. Raja bergeser ke G8, pion G5 dorong Magnus, dan di sini hitam membuat langkah pengorbanan kawan. Melawan Magnus, melakukan pengorbanan. Pikir-pikir dulu kawan, di sini Magnus melancarkan serangan pertukaran. Benteng pukul benteng C8, ambil balik oleh gajah. Selanjutnya, pion ambil kuda E5 kawan, dan terbuka kembali tantangan pertukaran benteng. Terlebih dahulu menteri ambil pion G5, maksud dari hitam melakukan pengorbanan untuk membuka posisi raja, kompensasi yang didapat tadi 2 pion. Tak ada masalah bagi Magnus kawan, blokade dengan menteri G3, dan pertukaran benteng ambil balik oleh raja. Menteri bergeser ke D2 dan gajah G6 membuat Raffi Harya menyerah di langkah ke-32. Ancamannya apa? Ancamannya menteri bergerak ke peta F3, peta F2, ancaman skakmat. Beberapa langkah berikutnya. Cara antisipasi pergerakan menteri ke peta F7 nanti kawan, dengan langkah menteri ini ke peta A5, nanti bersiap untuk bergeser atau perkuat peta F7 jika ada menteri bergeser ke lajur F. Tapi kalian harus cermat untuk memilih peta mana bergeser ke lajur F. Ke peta gelapkah, peta F4 atau ke peta F2 atau ke peta F3 kawan. Ke peta F2 ini kawan, langkah bagus untuk melakukan aksi di sini dan coba rebut pion di sini kawan. Kalau menteri ke C7 jaga peta F7, kalian rebut pion terlebih dahulu, tak perlu terburu-buru juga. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen di hari pertamanya di event European Chess Club Cup kawan 2023, baru turun di babak kedua. Nanti malam akan diturunkan kembali oleh timnya. Semoga permainan dan ide-ide Magnus Carlsen di pembukaan French Defense variasi pion maju bisa jadi bahan referensi kalian. Oh iya kawan, coba lihat kontrol waktu Carlsen ini masih punya 30 menit. Dari kontrol waktu yang ada 90 menit kawan, sampai langkah ke-40. Nanti selepas itu ada tambahan lagi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.